Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga hati kalian selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak tahu diuntungnya. Kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian membayangkan, diusir di tengah malam oleh suami dan mertua sendiri, hanya karena dianggap miskin dan nggak punya siapa-siapa? Sakit banget kan pastinya? Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau ternyata istri yang diusir itu sebenarnya adalah pemilik perusahaan raksasa tempat suaminya bekerja? Nah, inilah yang dialami oleh Novia. Dia diusir seperti sampah oleh suaminya, Afif, dan mertuanya yang sombong, Bu Wulan. Tapi mereka tidak tahu, 10 menit setelah Novia melangkah keluar rumah, takdir mereka akan berbalik 180 derajat menjadi neraka. Siap-siap, kisah kali ini bakal bikin dada kalian sesak karena emosi di awal, tapi dijamin bakal sorak kegirangan dan puas banget pas lihat pembalasan dendamnya. Ini benar-benar definisi, karma dibayar tunai. Tapi sebelum kita masuk ke drama yang super gregetan ini, yuk kita absen dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah ya, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat setia Cerita Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah like dan komen? Oke, tarik napas dalam-dalam, tahan emosi kalian, mari kita masuk ke kisahnya. Suara guntur menggelegar memecah keheningan malam, seolah ikut merasakan hancurnya hati Novia saat itu. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi bumi, namun dinginnya air hujan tak sebanding dengan dinginnya tatapan suami yang selama 2 tahun ini ia abdi dengan tulus. Di teras rumah minimalis yang ia rawat dengan penuh kasih sayang setiap harinya, kini teronggok sebuah koper besar berwarna hitam. Koper itu baru saja dilempar dengan kasar oleh tangan Afif, suaminya sendiri. Roda koper itu berputar liar sebelum akhirnya ambruk di atas lantai keramik yang dingin, menimbulkan suara keras yang menyayat hati. Novia berdiri mematung di ambang pintu, matanya menatap nanar ke arah koper itu, lalu beralih menatap wajah Afif yang merah padam karena amarah. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di mata laki-laki itu. Yang ada hanya kebencian dan rasa muak yang seolah sudah lama ia pendam. Novia menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan manusia-manusia yang tidak punya hati ini. Cepat ambil barang rongsokanmu itu dan pergi dari sini, bentak Afif. Suaranya lantang membelah malam, tidak peduli jika tetangga sebelah akan mendengar keributan mereka. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu setiap hari. Kau hanya beban, Novia, beban. Belum sempat Novia menjawab, sesosok wanita parubaya muncul dari belakang punggung Afif. Itu adalah Bu Wulan, ibu mertuanya. Wanita itu berkacak pinggang dengan senyum sinis yang menghiasi bibirnya yang bergincu merah menyala. Tatapannya merendahkan, seolah Novia adalah kotoran yang menempel di ujung sepatunya. Bu Wulan melangkah maju, berdiri tepat di samping anaknya, memberikan dukungan penuh atas pengusiran ini. Dengar itu, Novia? Suara Bu Wulan melengking tinggi, menusuk telinga. Afif sudah tidak butuh istri miskin dan tidak berguna sepertimu. Lihat dirimu. Apa yang bisa kau berikan untuk keluarga ini? Harta tidak punya, koneksi tidak ada, bahkan orang tua pun kau sudah tidak punya. Kau itu sebatang kara, yatim piatu yang menumpang hidup. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat luka lama. Fakta bahwa ia yatim piatu memang benar, tapi mendengar itu dijadikan senjata untuk merendahkannya sungguh menyakitkan. Namun, Novia tetap diam. Ia tidak membalas, tidak berteriak, dan tidak memohon. Sikap tenangnya itu justru membuat Bu Wulan semakin geram. Kenapa diam saja? Berharap kami akan kasihan? Bu Wulan tertawa mengejek, suaranya terdengar sangat kejam di telinga Novia. Pergi. Aku mau tahu siapa yang mau menolongmu di jam segini. Kau ini tak punya siapa-siapa. Tidak akan ada yang mau menampung wanita buangan sepertimu. Paling-paling besok pagi kau sudah jadi gelandangan di pasar. Afif menimpali dengan nada yang tak kalah sadis. Ingat, Novia. Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke sini. Rumah ini, semua isinya, adalah milikku. Kau datang tanpa membawa apa-apa, jadi kau juga harus pergi tanpa membawa apa-apa selain baju-baju kumuhmu itu.
Novia menatap mereka berdua bergantian. Di dalam hatinya, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang kuat mulai membara. Ia ingat betapa sabarnya ia selama ini menyembunyikan identitas aslinya, berpura-pura menjadi wanita sederhana demi mendapatkan cinta yang tulus. Ia rela hidup pas-pasan, rela dihina, rela mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga layaknya pembantu, hanya karena ia ingin Afif mencintainya sebagai Novia, bukan sebagai pewaris tunggal kekayaan Permata Group. Tapi malam ini, sandiwara itu berakhir. Afif dan ibunya telah gagal dalam ujian kesetiaan ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Novia melangkah keluar. Ia meraih gagang koper hitamnya. Tangannya terasa dingin saat menyentuh pegangan koper itu, namun genggamannya sangat erat. Ia menegakkan kepalanya, menatap Afif dan Bu Wulan untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang ratu yang sedang melihat rakyat jelata yang membangkang. Namun, Afif dan Bu Wulan terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadari perubahan sorot mata itu. "Selamat tinggal, Mas Afif, Ibu," ucap Novia pelan, datar, tanpa emosi. Novia membalikkan badan, menyeret kopernya menembus hujan yang mulai deras. Di belakangnya, ia mendengar suara pintu dibanting dengan keras, diikuti oleh gelak tawa Bu Wulan dan Afif yang terdengar samar-samar. Mereka tertawa di atas penderitaannya, merayakan kemenangan semu mereka. Novia terus berjalan, menyusuri jalanan kompleks perumahan yang sepi dan gelap. Lampu jalan yang remang-remang menjadi satu-satunya saksi bisu kepergiannya. Air hujan membasahi pakaian dan jilbabnya, menyamarkan air mata yang akhirnya menetes juga. Bukan tangisan kesedihan karena kehilangan suami, melainkan tangisan penyesalan karena telah membuang waktu 2 tahun untuk orang yang salah. Ia berjalan terus hingga mencapai ujung jalan kompleks, menuju sebuah persimpangan yang lebih besar dan gelap. 10 menit berlalu. Novia berhenti di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan raya untuk berteduh sejenak. Tubuhnya menggigil kedinginan, namun hatinya kini mulai membeku. Ia merogoh saku gamisnya yang basah, mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang selama ini ia sembunyikan. Ponsel itu bukan ponsel butut yang biasa ia pakai di depan Afif, melainkan ponsel keluaran terbaru edisi terbatas. Jari jemarinya dengan lincah menekan sebuah nomor. Tidak butuh waktu lama, panggilan itu tersambung. "Jemput saya sekarang. Titik koordinat sudah saya kirim." Perintah Novia singkat, nadanya penuh otoritas, sangat berbeda dengan nada bicara lembut yang biasa ia gunakan di rumah. Hanya berselang beberapa menit setelah ia menutup telepon, sorot lampu LED yang menyilaukan membelah kegelapan malam. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang panjang dan mengkilap meluncur perlahan mendekati tempat Novia berdiri. Suara mesinnya begitu halus, nyaris tak terdengar, kontras dengan gemuruh hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan Novia. Seorang pria berseragam rapi dengan jas hitam bergegas turun dari kursi pengemudi sambil membawa payung besar. Itu adalah Pak Rashid, ajudan pribadinya yang paling setia. Pak Rashid segera mengembangkan payung dan memayungi Novia, tidak membiarkan satu tetes air hujan pun mengenai majikannya lagi. Wajah Pak Rashid terlihat cemas sekaligus marah melihat keadaan majikannya yang basah kuyup. "Nyonya besar. Maafkan saya terlambat," ucap Pak Rashid sambil membungkuk hormat. Suaranya bergetar menahan emosi melihat kondisi Novia. "Mari, silakan masuk, Nyonya." Pak Rashid dengan sigap membukakan pintu belakang mobil mewah itu. Interior mobil yang dilapisi kulit premium berwarna krem dan beraroma kemewahan langsung menyambut Novia. Novia masuk ke dalam, meninggalkan dinginnya malam dan kenangan pahit tentang Afif dan Bu Wulan di luar sana. Pak Rashid segera menutup pintu, lalu mengambil alih koper Novia dan memasukkannya ke bagasi dengan hati-hati. Saat Novia duduk di kursi empuk itu, ia menyandarkan kepalanya sejenak, memejamkan mata. Hawa hangat dari penghangat ruangan mobil mulai menjalar ke tubuhnya. Ketika ia membuka mata kembali, sorot matanya telah berubah total. Tidak ada lagi Novia si istri penurut yang lemah. Yang ada kini adalah Novia, sang pemilik Permata Group, wanita yang memegang kendali atas ribuan nasib karyawan. Pak Rashid kembali ke kursi kemudi, menatap Novia dari kaca spion tengah dengan tatapan menunggu perintah. "Kita kemana sekarang, Nyonya?" "Ke rumah utama." Novia menatap tajam ke depan, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin dan menakutkan.
Ke penthouse. Dan Rashid, hubungi tim legal. Besok pagi, aku ingin mereka menderita. Aku ingin memastikan Afif dan ibunya menyesal seumur hidup karena telah membuangku malam ini. Baik, Nyonya. Laksanakan, jawab Pak Rashid tegas. Mobil mewah itu pun melaju menembus malam, meninggalkan jejak air di aspal, membawa sang ratu kembali ke tahtanya, bersiap untuk memberikan pelajaran terkejam bagi mereka yang telah menghinanya. Di kejauhan, rumah Afif masih terlihat terang benderang. Penghuninya tidak sadar bahwa badai yang sesungguhnya baru saja mereka ciptakan sendiri. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota itu tampak berdiri kokoh, seolah menantang langit malam. Di lantai paling atas, terdapat sebuah penthouse super mewah yang selama 2 tahun terakhir dibiarkan kosong, menunggu pemilik aslinya kembali. Lift pribadi berdenting pelan, pintunya terbuka, menampakkan sosok Novia yang kini sudah berganti rupa. Gamis basah dan koper bututnya telah diambil alih oleh para pelayan yang menyambutnya dengan tundukan hormat. Novia melangkah keluar dari lift. Kakinya yang jenjang kini melangkah di atas lantai marmer Italia yang dingin namun berkilau. Ia berjalan menuju dinding kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kelap-kelip lampu kota Jakarta. Dari ketinggian ini, semua masalah yang ia hadapi di bawah sana terasa begitu kecil. Sekerdil sosok Afif dan Bu Wulan yang kini mungkin sedang tertidur pulas dengan mimpi-mimpi kosong mereka. Siapkan air hangat dan baju ganti saya. Buang semua pakaian yang saya pakai tadi. Bakar jika perlu, perintah Novia datar kepada kepala pelayan yang berdiri sigap di sudut ruangan. Baik, Nyonya besar, jawab pelayan itu patuh, lalu bergegas pergi melaksanakan perintah tanpa banyak tanya. Novia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya yang polos tanpa riasan masih menyisakan jejak lelah, namun matanya kini menyala dengan api yang berbeda. Ia teringat kembali masa-masa ketika ia harus bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan bagi Bu Wulan yang rewel, mencuci baju Afif dengan tangan karena mesin cuci rusak dan Afif pelit untuk memperbaikinya, hingga menahan lapar karena uang belanja yang diberikan Afif sangat pas-pasan. Semua pengorbanan itu ia lakukan demi sebuah kata, ketulusan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak butuh harta. Namun, realitas menamparnya keras malam ini. Ketulusan di mata Afif dan ibunya hanyalah kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Setelah membersihkan diri dan membasuh segala sisa air hujan serta kenangan pahit yang melekat di kulitnya, Novia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah tidur berbahan sutra merah marun yang elegan. Rambutnya yang panjang tergerai indah, wajahnya kini terlihat segar meski tatapannya tetap sedingin es. Ia berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang luas. Di sana, Pak Rashid sudah menunggu bersama seorang pria parubaya berkacamata tebal yang tampak sangat serius. Pria itu adalah Pak Johan, pengacara senior kepercayaan keluarga Novia sekaligus kepala tim legal Permata Group. Selamat malam, Nyonya Novia. Maaf mengganggu istirahat Anda, tapi Pak Rashid bilang ini mendesak. Sapa Pak Johan sambil berdiri dan membungkuk hormat. Di meja, tumpukan berkas sudah tertata rapi. Novia duduk di kursi kebesarannya, kursi kulit hitam yang empuk dan megah, tempat di mana seharusnya ia berada selama ini. Ia menyilangkan kakinya dengan anggun, menatap Pak Johan dengan sorot mata tajam. Duduklah, Pak Johan. Kita tidak punya banyak waktu untuk basa-basi, ucap Novia tegas. Bagaimana status perusahaan tempat mantan suami saya bekerja? PT Sinergi Abadi. Benar? Pak Johan mengangguk cepat sambil membuka salah satu berkas di hadapannya. Benar, Nyonya. PT Sinergi Abadi adalah salah satu vendor kecil yang selama ini mensuplai bahan baku ke anak perusahaan kita. Kondisi keuangan mereka sedang tidak sehat. Sebenarnya, mereka sudah lama mengajukan proposal agar diakuisisi oleh Permata Group untuk menyelamatkan aset mereka dari kebangkrutan. Senyum tipis yang mengerikan terukir di bibir Novia. Bagus. Kebetulan sekali. Besok pagi, saat pasar saham dibuka, lakukan akuisisi penuh. Beli perusahaan itu. Jangan menawar. Pastikan sebelum jam makan siang, PT Sinergi Abadi sudah resmi menjadi milik Permata Group. Saya ingin nama saya tercantum sebagai pemilik mutlak di struktur organisasi baru mereka. Pak Johan mencatat instruksi itu dengan cepat, meski keningnya sedikit berkerut heran. Baik, Nyonya. Prosesnya bisa kami percepat lewat jalur prioritas. Tapi,
Boleh saya tahu alasannya? Nilai perusahaan itu tidak seberapa dibanding aset Nyonya yang lain. Anggap saja itu mainan baru saya, Pak Johan. Mainan untuk menghancurkan tikus-tikus yang sombong, jawab Novia penuh teka-teki. Satu lagi. Besok malam adalah perayaan ulang tahun ke-50 Permata Group, bukan? Benar, Nyonya. Gala dinner akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Imperial. Semua persiapan sudah 99% selesai. Para kolega bisnis, pejabat, dan sosialita ibu kota sudah konfirmasi kehadiran. Novia memutar kursi kerjanya sedikit, menatap kembali ke arah jendela. Saya ingin ada tambahan 2 tamu VVIP. Kirimkan undangan emas eksklusif pagi-pagi sekali ke alamat ini. Novia menyebutkan alamat rumah kontrakan Afif dengan lancar. Tujukan kepada Bapak Afif dan Ibu Wulan. Pastikan undangannya terlihat sangat mewah dan mahal. Buat narasi bahwa mereka diundang khusus oleh jajaran direksi, karena prestasi kerja Afif yang luar biasa. Pak Rashid yang berdiri di samping meja tampak terkejut, namun segera memahami arah permainan majikannya. Nyonya ingin memancing mereka keluar dari sarangnya. Bukan hanya memancing, Rashid. Aku ingin menerbangkan mereka setinggi-tingginya ke angkasa. Novia mengepalkan tangannya perlahan di atas meja, beri mereka harapan palsu. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu sehari. Biarkan mereka merasa bahwa membuangku adalah keputusan terbaik yang membawa keberuntungan. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang-tulang mereka saat aku hempaskan ke tanah nanti. Pak Johan mengangguk mengerti. Ia bisa merasakan aura dendam yang begitu pekat dari wanita di hadapannya. Ia tidak pernah melihat Novia semarah ini. Saya mengerti, Nyonya. Undangan akan dikirimkan oleh kurir prioritas besok jam 7 pagi. Ada instruksi lain? Blokir semua akses saya ke rekening bersama? Tidak perlu. Rekening itu isinya hanya uang receh sisa belanja. Biarkan saja. Novia mengibaskan tangannya, lalu teringat sesuatu. Oh ya, cek limit kartu kredit perusahaan yang dipegang Afif. Saya tahu dia memegang kartu tambahan dari fasilitas kantor lamanya yang limitnya kecil. Saat kita akuisisi besok, naikkan limit kartu kredit korporat atas nama jabatannya menjadi unlimited. Tapi, hubungkan notifikasinya langsung ke ponsel saya. Unlimited, Nyonya? Itu berbahaya. Dia bisa menghabiskan uang perusahaan, Pak Johan mengingatkan. Justru itu tujuannya, Pak Johan. Mata Novia berkilat licik. Aku ingin melihat seberapa rakus manusia-manusia itu. Biarkan mereka belanja sepuasnya. Biarkan mereka membeli dunia jika mereka mau. Karena pada akhirnya, semua tagihan itu akan menjadi jerat leher yang mematikan bagi mereka. Itu akan menjadi dasar pidana penggelapan aset perusahaan saat aku menagihnya di detik-detik terakhir. Ruangan itu hening sejenak. Rencana Novia begitu rapi, kejam, dan terstruktur. Ia tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi ia menggunakan kekuasaan dan keserakahan musuhnya sendiri sebagai senjata. Laksanakan semua perintah saya malam ini juga. Saya tidak menerima kegagalan. Tutup Novia sambil bangkit dari kursinya. Siap, Nyonya. Permisi, Pak Johan membereskan berkasnya dan mundur-undur diri bersama Pak Rashid. Kini Novia kembali sendirian di ruangan besar itu. Ia berjalan mendekati kalender digital di meja kerjanya. Angka tanggal berganti, menandakan hari baru telah tiba. Fajar bagi sang ratu telah menyingsing. Sementara di seberang kota, Afif dan Bu Wulan masih tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa nasib mereka sudah ditandatangani di atas kertas bermaterai di ruangan dingin ini. Tunggu aku, Mas Afif, Ibu. Desis Novia pelan pada bayangannya sendiri di kaca. Besok, kita akan berpesta. Pesta perpisahan untuk kesombongan kalian. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi rumah kontrakan sederhana itu, seolah ikut merayakan suasana hati penghuninya yang sedang berbunga-bunga. Di ruang makan yang sempit, aroma bubur ayam yang dibeli dari pedagang keliling menguar kuat. Tidak ada lagi masakan rumahan sehat yang biasanya disiapkan Novia setiap subuh. Namun bagi Afif dan Bu Wulan, pagi ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Rasanya seperti ada beban berat yang baru saja diangkat dari pundak mereka. Rasanya rumah ini jadi lebih lega ya, Bu, tanpa ada si muka masam itu,
celetuk Afif sambil menyuap bubur ayamnya dengan lahap. Wajahnya terlihat berseri-seri, tidak ada sedikitpun rasa bersalah setelah mengusir istrinya tadi malam di tengah hujan deras. Bu Wulan mengangguk setuju sambil menyeruput teh manisnya. Benar sekali, Viv. Hawa rumah ini jadi sejuk. Ibu bilang juga apa? Perempuan itu cuma bawa aura negatif. Lihat saja, baru semalam dia pergi, perasaan kita langsung tenang. Rezeki pasti sebentar lagi mengalir deras. Belum sempat Afif menanggapi, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah teras, diikuti dengan salam yang diucapkan dengan nada manja yang dibuat-buat. Assalamualaikum. Pagi, Mas Afif, Ibu sayang. Sosok wanita muda dengan pakaian modis yang agak ketat dan tas bermerek yang mencolok muncul di ambang pintu. Itu Bella, wanita yang selama ini diam-diam menjalin hubungan dengan Afif di belakang Novia. Wajahnya penuh riasan tebal, kontras dengan penampilan Novia yang selalu natural. Melihat kedatangan Bella, wajah Bu Wulan langsung sumringah. Ia segera berdiri dan menyambut Bella dengan pelukan hangat. Pelukan yang tidak pernah ia berikan kepada Novia selama 2 tahun ini. Waalaikumsalam, calon mantu idaman ibu. Ayo masuk, Nak Bella. Duh, pagi-pagi sudah cantik dan wangi begini, beda jauh sama yang kemarin itu, kucel kayak lepel. Puji Bu Wulan sambil melirik sinis ke arah pintu kamar bekas Novia. Bella terkikik manja sambil duduk di samping Afif, menggelayut manja di lengan pria itu. Ah, ibu bisa saja. Aku kan harus selalu tampil cantik buat Mas Afif. Oh ya, aku dengar, Benalu, itu sudah pergi ya? Bagus deh, jadi aku bisa main ke sini tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Sudah beres, Bel. Semalam sudah aku usir. Jawab Afif bangga, seolah mengusir istri adalah sebuah prestasi membanggakan. Sekarang kita bebas. Di tengah obrolan penuh tawa jahat itu, terdengar suara motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara motor bebek biasa, melainkan suara motor sport besar. Seorang kurir berseragam rapi dengan jaket kulit hitam dan helm full face turun dari motornya. Ia membawa sebuah amplop besar berwarna emas yang terlihat sangat eksklusif. Permisi. Paket prioritas untuk Bapak Afif. Seru kurir itu lantang. Afif mengerutkan kening, merasa tidak memesan apapun. Ia beranjak keluar, diikuti oleh Bella dan Bu Wulan yang penasaran. Saya Afif. Paket apa ini? Kiriman dokumen VVIP dari kantor pusat Permata Group, Pak. Mohon tanda tangan di sini, ucap kurir itu sambil menyodorkan tablet digital. Sikap kurir itu sangat profesional dan hormat, membuat Afif merasa dirinya adalah orang penting. Setelah kurir itu pergi, Afif memandangi amplop emas di tangannya dengan takjub. Logo Permata Group tercetak timbul dengan tinta emas asli. Permata Group adalah raksasa bisnis yang menjadi induk dari banyak perusahaan, termasuk perusahaan tempat Afif bekerja sebagai manajer pemasaran level menengah. Buka, Mas. Cepat buka. Itu pasti sesuatu yang mahal, desak Bella tidak sabar. Dengan tangan gemetar karena antusias, Afif merobek segel amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah kartu undangan tebal berbahan bludru merah marun dengan tulisan emas yang menyilaukan mata. Kepada YTH. Bapak Afif pasangan. Direksi Permata Group dengan hormat mengundang Anda untuk menghadiri gala dinner perayaan ulang tahun ke-50 Permata Group. Bertempat di Grand Ballroom Hotel Imperial. Dress code, glamour elegant. Mata Afif terbelalak lebar. Mulutnya menganga tak percaya. Ya Tuhan, Ibu, Bella, lihat ini, aku diundang ke gala dinner Permata Group. Ini acara super mewah yang cuma dihadiri para bos besar dan konglomerat. Bu Wulan langsung merebut undangan itu, matanya berbinar-binar melihat kemewahan kartu undangan tersebut. Ya ampun, Viv, ini tandanya kamu dianggap orang penting. Jangan-jangan kamu mau diangkat jadi direktur utama? Pasti begitu, Bu. Tidak mungkin karyawan biasa dapat undangan VVIP begini kalau bukan karena prestasi kerjaku yang luar biasa selama ini, akhirnya dilihat oleh pemilik grup. Seru Afif penuh percaya diri. Dadanya membusung sombong. Bu Wulan menepuk tangannya keras-keras sambil tertawa puas. Nah, apa ibu bilang tadi? Baru saja si Novia pembawa sial itu pergi, rezeki nomplok langsung datang. Coba kalau dia masih di sini, pasti undangan ini nyasar ke tempat lain.
Ini bukti kalau keputusan kita mengusir dia itu benar 100%. Viv, Tuhan itu sayang sama kita. Berarti aku bisa ikut dong. Mas, di sini kan tulisannya, dan pasangan, rengek Bella sambil menunjuk tulisan di undangan. Tentu saja kamu yang ikut. Sayang, masa aku bawa ibu? Nanti dikira aku anak mami. Kamu kan calon istriku yang cantik. Kamu pantas bersanding denganku di sana. Jawab Afif sambil mencubit pipi Bella. Tiba-tiba, ponsel di saku celana Afif bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk. Afif mengeceknya dan matanya semakin melotot. Kali ini hampir keluar. Itu adalah notifikasi dari bank penerbit kartu kredit korporat kantornya. Limit kredit Anda telah diperbarui. Status, unlimited. Selamat menikmati fasilitas eksekutif. Afif nyaris menjatuhkan ponselnya. Gila, gila. Bu, Bel, lihat ini. Fasilitas kartu kredit kantorku baru saja di-upgrade jadi unlimited. Tanpa batas. Ini pasti fasilitas buat persiapan pesta nanti malam. Kantor benar-benar memanjakanku. Bella mempeki kegirangan, matanya berbinar licik membayangkan barang-barang bermerek yang bisa ia beli. Mas Afif serius? Unlimited? Berarti kita bisa beli baju paling mahal buat nanti malam dong? Bukan cuma baju, Bel, kita bisa beli apa saja. Afif tertawa lepas, merasa dunia kini berada di genggamannya. Ia merasa seperti raja kecil yang baru saja naik tahta. Ayo siap-siap. Kita pergi ke mall sekarang. Kita borong semua butik mahal. Aku mau tunjukkan pada semua orang di pesta nanti siapa Afif yang sebenarnya. Dan ibu juga harus beli perhiasan baru. Jangan mau kalah sama istri-istri pejabat di sana. Aduh, anak ibu memang paling berbakti. Bu Wulan memeluk Afif erat, lalu beralih memeluk Bella. Ayo cepat dandan. Kita habiskan uang perusahaan bodoh itu. Kapan lagi kita bisa foya-foya gratis? Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak di teras rumah. Suara tawa mereka memecah ketenangan pagi tetangga. Mereka begitu mabuk oleh kebahagiaan semu dan keserakahan, sampai-sampai mereka lupa satu hal sederhana. Tidak ada makan siang yang gratis. Mereka tidak sadar bahwa fasilitas dan undangan itu bukanlah hadiah, melainkan umpan lezat yang dipasang pada kail pancing raksasa. Dan di ujung kail itu, Novia sedang menunggu dengan sabar untuk menarik benangnya. Pesta yang mereka impikan memang akan terjadi, tapi bukan pesta kemenangan seperti yang ada di kepala mereka yang kerdil itu. Lantai marmer pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta itu beradu dengan langkah kaki tiga manusia yang berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Afif, Bu Wulan, dan Bella melenggang masuk layaknya selebriti papan atas yang sedang dikuntit paparazzi, padahal tidak ada satupun orang yang peduli dengan kehadiran mereka. Hawa dingin penyejuk udara bercampur dengan aroma parfum mahal dari butik-butik kelas dunia, seolah membius akal sehat mereka yang memang sudah tipis sejak pagi tadi. Tujuan pertama mereka adalah sebuah butik desainer internasional yang terkenal dengan harga barangnya yang bisa membuat orang biasa jantungan. Seorang pramuniaga wanita dengan seragam rapi menyambut mereka dengan senyum sopan, meski matanya sedikit menyipit melihat gaya berpakaian Bu Wulan yang terlalu mencolok dan terkesan norak. Selamat siang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sapa pramuniaga itu ramah. Bu Wulan langsung mendengus, matanya menyapu seisi toko dengan tatapan meremehkan. Mbak, carikan saya gaun pesta yang paling mahal, paling mewah, dan paling banyak payetnya. Saya mau nanti malam semua mata tertuju pada saya. Jangan kasih saya barang diskonan ya, saya alergi barang murah. Afif tertawa bangga sambil merangkul pinggang Bella. Benar, Mbak. Calon istri saya ini juga butuh gaun terbaik. Uang bukan masalah. Keluarkan koleksi terbaru kalian yang belum dipajang di etalase. Pramuniaga itu mengangguk cepat. Naluri penjualnya langsung bekerja saat mencium bau uang, meskipun ia harus menahan rasa geli melihat tingkah laku orang kaya baru di hadapannya ini. Dalam sekejap, berbagai gaun mewah dikeluarkan. Bella dengan rakus mengambil 5 gaun sekaligus, memilih yang potongannya paling berani dan harganya paling fantastis. Sementara Bu Wulan memilih gaun berwarna emas menyala yang penuh dengan kristal, sebuah pilihan yang sebenarnya sangat tidak cocok dengan usianya, membuatnya terlihat seperti lampu gantung berjalan. Mas Afif, lihat ini, harganya 80 juta.
Bagus banget kan? Rengek Bella manja sambil mematut diri di depan cermin besar. Ambil, Bel. Ambil saja. Itu murah buatku sekarang. Jawab Afif enteng, tangannya memainkan kartu kredit hitam korporat di sakunya. Ia merasa seperti raja minyak. Mereka tidak hanya berhenti di pakaian. Sepatu hak tinggi bermerek, tas kulit impor, hingga aksesoris berlian pun mereka sasar. Afif sendiri memilih setelan jas Tuxedo seharga puluhan juta rupiah, yang menurutnya akan membuatnya terlihat setara dengan para CEO di pesta nanti. Total belanjaan mereka menumpuk di meja kasir, membuat beberapa pengunjung lain menoleh heran melihat kegilaan belanja keluarga ini. Saat tiba waktunya membayar, kasir menyebutkan nominal yang fantastis. Total semuanya 350 juta rupiah. Pak. Tangan Afif sempat berhenti sejenak di udara. Angka itu setara dengan gaji kotornya selama bertahun-tahun. Keringat dingin sedikit menetes di pelipisnya. Namun, bayangan status unlimited di email tadi pagi dan gengsi di depan Bella, serta ibunya menepis keraguan itu. Dengan gaya sok santai yang dipaksakan, ia menyodorkan kartu kredit perusahaan itu. Gesek saja. Tanpa PIN, ucap Afif angkuh. Jantung Afif berdegup kencang saat menunggu mesin EDC memproses transaksi. Detik-detik yang menegangkan. Bip. Struk keluar. Transaksi berhasil. Terima kasih, Pak. Transaksi disetujui, ucap kasir sambil tersenyum lebar. Afif menghembuskan napas lega yang panjang. Ternyata benar. Kartu ini sakti. Batinnya bersorak. Rasa percaya dirinya langsung melesat menembus atap mal. Ia merasa tak terkalahkan. Bu Wulan dan Bella mempeki kegirangan, langsung menyambar kantong-kantong belanjaan mewah itu dengan mata berbinar. Hebat kamu, Viv. Ini baru anak ibu. Coba kalau istri kamu masih si Novia itu, boro-boro beli gaun puluhan juta, beli daster di pasar saja dia mikir 1000 kali. Cemooh Bu Wulan sambil menenteng tas belanjaannya dengan bangga. Jangan sebut nama wanita kampung itu lagi, Bu. Dia cuma masa lalu yang kelam. Sekarang masa depanku cerah bersama Bella dan perusahaan yang menghargaiku, sahut Afif sambil memperbaiki kerah kemejanya. Tanpa mereka sadari, di sebuah ruangan sunyi di puncak gedung pencakar langit lain, sebuah ponsel pintar bergetar di atas meja marmer. Novia melirik layar ponselnya yang menampilkan notifikasi real-time dari sistem keuangan perusahaan. Alert, transaksi kartu kredit korporat, IDR 350 juta, merchant, high-end fashion mall. Novia tidak marah. Ia justru menyesap teh herbalnya dengan tenang, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang bukan karena kebahagiaan, melainkan kepuasan melihat tikus-tikus itu memakan umpan racun dengan lahap. 350 juta untuk kostum badut kalian? Silakan nikmati, gumam Novia pelan. Semakin mahal pakaian yang kalian kenakan, semakin sakit rasanya saat aku telanjangi kehormatan kalian nanti malam. Kembali ke mal, Afif, Bu Wulan, dan Bella berjalan keluar dari butik dengan perasaan di atas angin. Mereka bahkan sempat memaki seorang petugas kebersihan tua yang tidak sengaja menyenggol tas belanjaan Bella. Hei! Kalau jalan pakai mata dong. Tas ini harganya lebih mahal dari harga dirimu seumur hidup tahu. Bentak Bella kasar, membuat petugas tua itu menunduk ketakutan dan meminta maaf berkali-kali. Sudah, sayang. Jangan buang energimu untuk meladeni orang rendahan. Kita harus segera pulang dan bersiap. Malam ini adalah panggung kita, ujar Afif menenangkan Bella, namun matanya menatap jijik ke arah petugas kebersihan itu. Sikap arogan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka merasa dunia kini berada di bawah telapak kaki mereka. Uang perusahaan yang mereka hamburkan dianggap sebagai hak mutlak atas kerja keras Afif yang sebenarnya biasa-biasa saja. Mereka pulang dengan mobil taksi online, karena mobil Afif masih di bengkel, namun membayangkan besok mereka akan membeli mobil sport baru. Sore itu di rumah kontrakan, kesibukan terjadi. Bu Wulan memoles wajahnya dengan bedak tebal, Bella menata rambutnya di salon panggilan, dan Afif bercukur rapi. Mereka bersiap menyambut malam yang mereka yakini akan menjadi titik balik kesuksesan hidup mereka. Tidak ada sedikit pun terlintas di benak mereka bahwa undangan emas itu bukanlah tiket menuju surga, melainkan surat panggilan menuju pengadilan sosial yang paling memalukan. Panggung megah telah disiapkan, namun peran yang akan mereka mainkan bukanlah sebagai raja dan ratu,
melainkan sebagai pesakitan yang akan dieksekusi di depan umum. Malam itu, Hotel Imperial tampak seperti istana dongeng yang jatuh ke bumi. Cahaya keemasan memancar dari setiap jendela, sementara deretan mobil super mewah, mulai dari Rolls-Royce, Ferrari, hingga Bentley, mengantre rapi di lobi utama untuk menurunkan penumpangnya. Para tamu yang hadir adalah kaum elit Jakarta, konglomerat, pejabat tinggi, dan selebriti papan atas. Suasana di lobi hotel begitu hening dan berkelas, hanya terdengar suara gesekan sepatu mahal dan percakapan lirih yang sopan. Namun, ketenangan elegan itu sedikit terusik ketika sebuah taksi online premium berhenti tepat di depan karpet merah. Pintu taksi terbuka, dan turunlah 3 sosok yang penampilannya sukses membuat beberapa petugas valet menahan napas, bukan karena kagum, melainkan karena kaget. Afif melangkah keluar lebih dulu dengan setelan tuxedo mahalnya yang sedikit terlalu ketat, berusaha meniru gaya James Bond namun dengan aura arogansi yang kental. Di belakangnya, Bella turun dengan gaun merah menyala yang potongannya sangat berani, memamerkan lekuk tubuh secara berlebihan yang kurang pantas untuk acara sekelas ini. Dan yang paling mencolok adalah Bu Wulan. Ia mengenakan gaun emas penuh payet yang berkilauan menyakitkan mata setiap kali terkena cahaya lampu. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya dipenuhi perhiasan emas tebal yang ia beli tadi siang. Ia terlihat seperti toko emas berjalan. Tanpa rasa malu sedikitpun, Bu Wulan mengibaskan selendang bulu palsunya dan berjalan mendahului Afif, dagunya terangkat tinggi seolah ia adalah pemilik hotel tersebut. "Lihat, Fif. Semua orang melihat kita," bisik Bella sambil mengeratkan pegangannya di lengan Afif. Matanya menyapu sekeliling, menikmati tatapan heran para tamu lain yang ia artikan sebagai tatapan kekaguman. "Tentu saja, sayang. Malam ini kita adalah bintangnya. Mereka pasti penasaran siapa pasangan serasi yang baru datang ini," jawab Afif dengan percaya diri selangit. Ia melemparkan kunci taksi, yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan karena itu taksi online, kepada petugas valet yang bingung, lalu melenggang masuk. Di depan pintu masuk Grand Ballroom, petugas penerima tamu yang mengenakan seragam rapi meminta undangan mereka. Afif dengan gerakan teatrikal mengeluarkan undangan emas VVIP dari saku jas dalamnya. Saat melihat undangan itu, alis petugas sedikit terangkat. Ia menatap Afif, lalu menatap layar tablet di tangannya yang berisi daftar tamu. Ada kilatan aneh di mata petugas itu, sebuah tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan geli. Namun dengan cepat ia menyembunyikannya di balik senyum profesional. "Selamat datang, Bapak Afif dan keluarga. Silakan masuk. Meja Anda ada di barisan depan, dekat panggung utama," ucap petugas itu ramah, terlalu ramah malah. Mendengar kata, barisan depan, hati Afif melonjak girang. Ia menyenggol lengan ibunya. "Dengar itu, Bu? Barisan depan? Itu tempat khusus untuk direksi dan pemegang saham utama. Posisiku pasti sudah aman di puncak perusahaan." Mereka melangkah masuk ke dalam ballroom yang megah. Ribuan bunga segar menghiasi ruangan, orkestra memainkan musik klasik yang menenangkan, dan para pelayan berseragam putih berlalu lalang membawa nampan berisi minuman dan canape. Para tamu lain tampak berbaur dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol dengan gelas kristal di tangan. Penampilan mereka sangat berbeda dengan rombongan Afif. Kebanyakan tamu wanita mengenakan gaun elegan dengan warna-warna pastel atau gelap yang memancarkan aura quiet luxury, sementara para prianya mengenakan setelan jas yang pas badan dan berwibawa. Kehadiran Bu Wulan dengan gaun emasnya yang berisik, dan Bella yang terlalu terbuka, kontras sekali dengan keanggunan sekelilingnya. Mereka seperti burung merak yang tersesat di antara kumpulan angsa putih. Beberapa tamu senior tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arah mereka, menutup mulut dengan kipas atau gelas minuman. "Ih, lihat deh ibu-ibu di sana itu," cibir Bu Wulan dengan suara yang cukup keras, menunjuk seorang wanita tua berambut perak yang mengenakan gaun hitam polos tanpa perhiasan mencolok. Bajunya sepi banget, kayak orang mau melayat. Pasti dia cuma istri karyawan rendahan yang numpang makan di sini. Afif tertawa kecil. "Biarkan saja, Bu. Tidak semua orang punya selera kelas atas seperti kita. Mungkin mereka tidak mampu beli perhiasan seperti yang ibu pakai." Padahal, wanita tua yang mereka hina itu adalah salah satu investor properti terkaya di Asia Tenggara yang harga satu bros kecil di dadanya bisa membeli seluruh kompleks perumahan Afif.
Ketidaktahuan dan kesombongan telah membutakan mata hati mereka. Mereka berjalan membelah kerumunan menuju meja bundar di depan panggung. Di meja itu tertulis nama, BPK Afif Keluarga. Afif menarik kursi untuk Bella dan ibunya dengan gaya berlebihan. Ia merasa telah menaklukkan dunia. Ia melihat beberapa atasan langsungnya di kantor, manajer senior dan kepala divisi, duduk di meja yang letaknya di belakang mejanya. Hal ini semakin membesarkan kepalanya. "Lihat Pak Rudi itu," bisik Afif pada Bella sambil menunjuk bosnya. "Biasanya dia yang paling galak menyuruhku ini itu. Sekarang dia duduk di belakangku. Besok, aku yang akan memecatnya kalau dia berani macam-macam." Bella tertawa manja. "Duh, Mas Afif hebat banget sih. Aku jadi makin cinta. Nanti kalau sudah naik gaji, kita ganti mobil ya, Mas. Malu dong sama undangan VVIP kalau masih naik taksi." "Tenang saja, besok kita ke showroom," janji Afif enteng. Pelayan datang menawarkan minuman. Afif mengambil gelas dengan kasar tanpa mengucapkan terima kasih, memperlakukan pelayan itu seolah budak. Ia meneguk minumannya sambil menyandarkan punggung, kakinya disilangkan, matanya menatap panggung kosong yang megah dengan sorot mata lapar akan pengakuan. Waktu terus berjalan, ruangan semakin penuh. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup perlahan. Musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara fanfare yang megah. Seorang MC pria dengan suara bariton naik ke atas panggung, berdiri di bawah sorot lampu sorot tunggal. "Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat," sapa MC itu, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Terima kasih telah hadir dalam perayaan 50 tahun Permata Group. Malam ini sangat istimewa. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita akan menyambut sosok yang selama ini memimpin kita dari balik layar. Sosok yang memegang kendali penuh atas seluruh lini bisnis Permata Group." Jantung Afif berdegup kencang. Ia merapikan dasi kupu-kupunya, bersiap-siap jika namanya yang dipanggil. Ia membisikkan sesuatu pada Bella, "Sayang, siapkan kameramu. Rekam saat aku naik ke panggung nanti. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah." Lanjut MC itu, membuat suasana semakin tegang. Pemilik tunggal Permata Group. Afif sudah setengah berdiri dari kursinya, senyum lebar menghiasi wajahnya, tangannya siap melambaikan salam kepada para hadirin. Bu Wulan juga sudah membusungkan dada, siap menjadi ibu dari sang direktur utama. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa di balik tirai panggung, sosok yang akan keluar bukanlah Afif, melainkan mimpi buruk yang akan menghancurkan hidup mereka dalam hitungan detik. Ketinggian tempat mereka terbang saat ini hanyalah persiapan untuk jatuhnya yang paling menyakitkan. Ibu Novia Anindita. Teriakan lantang MC itu menggema ke seluruh penjuru ballroom, diikuti oleh tepuk tangan yang gemuruh laksana ombak menghantam karang. Ribuan tamu undangan serentak berdiri, memberikan standing ovation sebagai tanda penghormatan tertinggi. Di meja paling depan, waktu seakan berhenti mendadak bagi Afif. Tubuhnya yang tadi sudah setengah berdiri dengan senyum lebar, kini membeku dalam posisi canggung yang memalukan. Senyum di bibirnya perlahan luntur, berganti dengan ekspresi bingung yang konyol. "Novia?" gumam Afif pelan, matanya mengerjap-ngerjap tak percaya. Kenapa namanya sama dengan? Belum sempat otaknya memproses kebetulan aneh itu, pintu raksasa di tengah panggung perlahan terbuka. Asap dingin buatan menyembur dramatis, menciptakan siluet seorang wanita yang berdiri anggun di sana. Saat asap mulai menipis dan sorot lampu utama fokus ke satu titik, sosok itu melangkah maju. Novia. Benar-benar Novia. Namun, ini bukan Novia yang biasa Afif lihat mengenakan daster lusuh sambil mengepel lantai. Ini adalah Novia dalam versi yang tak pernah terbayangkan oleh otak sempit Afif dan keluarganya. Ia mengenakan gaun sutra merah darah marun rancangan desainer Paris yang menjuntai indah menyapu lantai, memeluk tubuhnya dengan sempurna namun tetap sopan. Di kepalanya tersemat tiara berlian kecil yang berkilau tajam, dan di lehernya melingkar kalung berlian seukuran biji jagung yang harganya mungkin bisa membeli seluruh kompleks perumahan tempat Afif tinggal. Wajahnya dipulas make-up natural namun tegas, menonjolkan fitur wajahnya yang sebenarnya sangat cantik namun selama ini tertutup oleh kelelahan dan kesedihan. Ia berjalan dengan dagu terangkat, tatapannya lurus ke depan, dingin, dan penuh kuasa. Di belakangnya,
Pak Rashid dan Pak Johan berjalan mengiringi layaknya pengawal setia yang menjaga sang ratu. Afif jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kakinya lemas seketika. Itu Novia, Bu? Itu istriku? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Bu Wulan yang sedang mengunyah kue sus, tersedak kaget. Matanya menyipit, berusaha menajamkan penglihatan melewati kilau lampu sorot. Ia menatap sosok di panggung itu lekat-lekat, lalu menggeleng kuat-kuat. Penolakannya terhadap kenyataan begitu keras. Gak mungkin, Viv. Mustahil. Sergah Bu Wulan panik, namun nadanya terdengar seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Lihat baik-baik. Kulit wanita itu bersinar, mulus, mahal. Si Novia itu kan kulitnya kusam, tangannya kasar bekas nyuci baju. Ini pasti orang lain yang kebetulan mirip. Muka si Novia itu kan muka pasaran. Viv, banyak kembarannya di dunia ini. Bella ikut menimpali, suaranya terdengar cemas. Iya, Mas. Gak mungkinlah si gembel itu ada di sini. Paling dia sekarang lagi nangis di pinggir jalan. Wanita di panggung itu, auranya beda banget. Itu aura duit lama, Mas. Bukan orang sembarangan. Afif menelan ludah susah payah. Ia ingin percaya pada ucapan ibunya dan Bella. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah kebetulan gila. Tapi, jantungnya berdegup tidak karuan. Semakin Novia melangkah mendekati podium pidato, semakin familiar gerak-gerik tubuhnya. Novia kini berdiri tepat di belakang podium kaca. Ia tidak langsung bicara. Ia diam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Ribuan orang menahan napas, menunggu suara sang pemilik tahta. Novia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, dan tatapannya berhenti tepat di meja VVIP nomor 1. Meja tempat Afif, Bu Wulan, dan Bella duduk. Senyum tipis terukir di bibir Novia. Senyum yang membuat darah Afif berdesir ngeri. Selamat malam, para hadirin sekalian. Suara Novia terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara kualitas tinggi. Afif mencengkeram taplak meja. Suara itu suara yang sama yang setiap pagi membangunkannya. Itu suara yang sama yang sering ia bentak. Tidak salah lagi. Terima kasih sudah hadir di perayaan ulang tahun perusahaan saya. Lanjut Novia tenang. Malam ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk merayakan kesuksesan bisnis, tapi juga untuk merayakan sebuah kebebasan. Kebebasan dari parasit yang selama ini menggerogoti hidup saya. Bu Wulan mulai gelisah di kursinya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di dahinya yang tertutup bedak tebal. Viv, suaranya kok persis banget ya? SSTTT. Diam dulu, Bu, desis Afif kasar. Matanya tak lepas dari Novia. Novia melanjutkan pidatonya, namun matanya tetap terkunci pada mantan keluarganya. Banyak yang bertanya, kenapa selama 2 tahun ini saya, pemilik Permata Group, memilih hidup dalam bayang-bayang? Jawabannya sederhana. Saya sedang melakukan sebuah eksperimen sosial. Saya ingin mencari ketulusan. Saya menyamar menjadi wanita biasa, menikah dengan pria biasa, dan hidup sederhana. Suasana ruangan mulai riuh rendah dengan bisik-bisik. Para tamu undangan saling pandang, penasaran dengan cerita hidup sang miliarder misterius ini. Namun sayang, nada bicara Novia berubah menjadi tajam setajam silet. Eksperimen itu gagal total. Orang yang saya harapkan memberikan cinta tulus, ternyata hanya mencintai apa yang terlihat oleh mata. Ketika saya berpura-pura tidak punya apa-apa, saya dibuang seperti sampah. Diusir di tengah malam saat hujan deras. Mati aku. Desah Afif lemas. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kini ia yakin 100%. Wanita di atas panggung itu adalah istrinya yang ia usir semalam. Ingatannya berputar kembali ke momen saat ia melempar koper Novia. Bu Wulan gemetar hebat. Gelas minuman di tangannya beradu dengan piring kecil, menimbulkan bunyi terang-terang yang mengganggu. Bella yang tadinya menempel manja pada Afif, perlahan menggeser duduknya menjauh, naluri bertahannya mulai menyala. Tapi tenang saja, Novia tersenyum lagi, kali ini lebih manis namun mematikan. Saya tidak sedih. Justru saya berterima kasih. Karena berkat pengusiran itu, saya bisa kembali ke sini. Kembali menjadi diri saya sendiri. Dan malam ini, saya ingin memberikan
penghargaan, khusus kepada orang-orang yang telah mengajarkan saya arti kepalsuan. Novia memberi isyarat tangan kepada operator di belakang panggung. Mas Afif, panggil Novia lembut lewat mikrofon, menyebut nama itu dengan jelas di depan ribuan orang. Ibu Wulan. Dan oh ya, Nona Bella. Bisa tolong berdiri? Sorot lampu sorot, spotlight, yang menyilaukan tiba-tiba berpindah. Dari menyorot Novia, kini lampu itu menembak lurus ke arah meja Afif. Cahaya putih terang benderang mengekspos wajah-wajah ketakutan mereka. Afif, Bu Wulan, dan Bella kini menjadi tontonan ribuan pasang mata. Mereka seperti tikus yang tertangkap basah di lumbung padi. Tamu-tamu di sekitar mereka mulai menjauh, memberikan jarak seolah takut tertular penyakit. Berdirilah, perintah Novia lagi, nadanya kali ini tidak bisa dibantah. Bukankah kalian ingin menjadi pusat perhatian? Kalian sudah memakai baju termahal, perhiasan terheboh, dan berdandan paling maksimal. Sayang kalau tidak dipamerkan, bukan? Dengan kaki gemetar, Afif memaksakan diri untuk berdiri. Lututnya terasa seperti jeli. Bu Wulan ikut berdiri sambil berpegangan pada pinggiran meja, wajahnya yang tadi sombong kini menyedihkan. Bella menunduk dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya dengan rambut. Hadirin sekalian, seru Novia lantang, tangannya menunjuk lurus ke arah Afif. Perkenalkan, ini adalah mantan suami saya. Pria yang kemarin malam mengatakan bahwa saya adalah wanita miskin yang tidak punya siapa-siapa. Gelombang kaget melanda seisi ruangan. Gumaman dan seruan kaget terdengar di mana-mana. Tatapan kagum yang tadi sempat didapat Afif saat baru datang, kini berubah menjadi tatapan jijik dan penghakiman. Dan di sebelahnya, adalah mantan ibu mertua saya. Wanita yang berkata bahwa saya hanyalah benalu. Novia menjeda kalimatnya, menikmati ketakutan yang terpancar dari mata mereka. Kalian pikir undangan VVIP itu adalah tiket promosi? Tawa kecil Novia terdengar mengerikan. Oh, betapa salahnya kalian. Itu adalah tiket menuju pertunjukan terakhir kalian. Karena mulai detik ini, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Afif merasakan dunianya runtuh. Ia ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, tapi kakinya terpaku di lantai. Ia sadar, ia telah masuk ke kandang singa dengan sukarela, dan singa itu kini sedang kelaparan. Novia di atas panggung itu bukanlah istri yang bisa ia bentak lagi. Dia adalah raksasa yang siap menginjaknya hingga hancur lebur. Suasana di dalam Grand Ballroom itu kini terasa lebih mencekam daripada kuburan. Ribuan pasang mata menatap lekat ke arah meja bundar VVIP di barisan depan, tempat Afif, Bu Wulan, dan Bella berdiri kaku seperti patung lilin yang hendak meleleh. Cahaya lampu sorot yang tajam membuat keringat dingin di wajah mereka terlihat jelas, berkilauan memalukan. Mereka terjebak, terkunci, dan terpampang nyata di hadapan kaum elit yang kini mulai berbisik-bisik dengan nada sinis. Di atas panggung yang megah, Novia berdiri tenang. Ia tidak terlihat marah, tidak ada urat leher yang menegang atau teriakan histeris. Wajahnya sedingin es, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang siap menghancurkan segalanya. Ia memandang mantan keluarganya itu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kejijikan yang mendalam. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya. Suara Novia kembali terdengar, memecah keheningan. Mengapa seorang istri direksi, atau setidaknya seseorang yang mengaku direksi, diusir seperti pengemis? Apa kesalahan fatal yang saya lakukan? Apakah saya berselingkuh? Apakah saya mencuri? Novia menggeleng pelan, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat ironis. Tidak. Jawabannya jauh lebih sederhana dan menyedihkan. Saya diusir karena saya dianggap miskin. Karena saya dianggap tidak bisa menghasilkan uang untuk gaya hidup mereka yang selangit. Dan malam ini, saya ingin Anda semua menjadi saksi. Seperti apa, kualitas, moral dari orang-orang yang duduk di meja terhormat ini. Novia mengangkat tangan kanannya, lalu menjentikan jarinya pelan. Sinyal kecil itu langsung ditangkap oleh tim operator di ruang kontrol. Seketika, layar LED raksasa berukuran bioskop yang menjadi latar belakang panggung berubah tampilan. Logo emas Permata Group menghilang, digantikan oleh sebuah rekaman video berkualitas tinggi. Gambar itu hitam putih, khas rekaman CCTV,
Namun resolusinya sangat tajam dan suaranya telah dijernihkan dengan teknologi audio terkini. Di layar raksasa itu, terpampang jelas kejadian malam sebelumnya. Adegan di teras rumah kontrakan Afif. Hujan rintik-rintik terlihat jelas di layar. Sosok Afif terlihat keluar dari pintu dengan wajah bengis, menyeret sebuah koper hitam dan melemparkannya begitu saja ke lantai basah hingga koper itu terguling menyedihkan. "Lihat itu!" seru seseorang dari kerumunan tamu. Lalu, suara dari video itu menggema keras melalui speaker Dolby Surround yang terpasang di setiap sudut ballroom, membuat percakapan hina itu terdengar sangat jernih, seolah-olah bulan sedang berteriak tepat di telinga setiap tamu undangan. "Pergi. Aku mau tahu siapa yang mau menolongmu di jam segini. Kau ini tak punya siapa-siapa. Yatim piatu miskin." Suara lengkingan bulan di video itu terdengar sangat kasar. Kontras sekali dengan penampilannya malam ini yang bergelimang emas dan sok anggun. Di layar, wajah bulan terlihat sangat jelek saat sedang marah. Matanya melotot serakah dan mulutnya mencibir menghina. Para tamu undangan di ballroom sontak menutup mulut mereka karena kaget. Beberapa ibu-ibu sosialita menatap jijik ke arah bulan yang asli. Video berlanjut. Terdengar suara Afif yang tak kalah kejamnya. "Ingat, Novia. Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke sini. Rumah ini, semua isinya, adalah milikku. Kau datang tanpa membawa apa-apa, jadi kau juga harus pergi tanpa membawa apa-apa." Rekaman itu diakhiri dengan adegan Novia yang berjalan sendirian menembus hujan, disusul suara pintu yang dibanting keras oleh Afif dan tawa kemenangan dari bulan di dalam rumah. Layar kembali gelap. Keheningan yang menyusul kali ini terasa sangat berat. Afif merasa lututnya benar-benar kehilangan tulang. Ia merosot kembali ke kursinya, menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan. Video itu telah menelanjanginya habis-habisan. Citra, eksekutif muda sukses dan penyayang keluarga, yang ia bangun mati-matian, hancur lebur dalam durasi video kurang dari 2 menit. Bulan gemetar hebat. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, untuk berteriak bahwa itu bohong atau rekayasa, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia bisa merasakan ribuan tatapan mata yang menusuknya seperti jarum. Tatapan yang tadinya ia kira kekaguman pada gaun emasnya, kini berubah menjadi tatapan penghakiman. Ia mendengar bisikan-bisikan pedas dari meja sebelah. "Ya ampun, kasar sekali ibunya. Padahal pakaiannya mahal, tapi mulutnya seperti preman pasar. Ternyata cuma orang kaya baru yang norak. Pantas seleranya begitu. Suaminya juga, tegas sekali mengusir istri malam-malam begitu. Laki-laki macam apa itu?" Bella, yang duduk di sebelah Afif, panik luar biasa. Ia sadar posisinya terancam. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan mahalnya, berharap tidak ada yang mengenalinya. Namun, Novia di atas panggung tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. "Kalian lihat wanita muda di samping mantan suami saya?" tanya Novia, kembali mengarahkan perhatian massa. Bella tersentak kaget, tangannya gemetar hingga tasnya hampir jatuh. "Namanya Bella. Dia hadir di sana malam itu, tertawa di dalam rumah saat saya berjalan di bawah hujan. Dia adalah wanita yang menggantikan posisi saya di rumah itu, kurang dari 1 jam setelah saya pergi," lanjut Novia dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Dasar pelakor!" teriak salah satu tamu wanita dari belakang, diikuti seruan setuju dari tamu-tamu lain. Suasana ruangan mulai panas. Emosi para hadirin terpancing. Mereka yang hadir di sini rata-rata adalah orang berpendidikan dan berkelas, dan bagi mereka, tindakan Afif dan keluarganya adalah pelanggaran etika berat yang menjijikan. Novia mengangkat tangannya sedikit, meminta ketenangan. Seketika ruangan kembali senyap, mematuhi sang ratu. "Video tadi adalah bukti," ucap Novia perlahan, menatap tajam tepat ke manik mata Afif yang ketakutan. "Bukti bahwa harta dan jabatan tidak bisa membeli kelas ataupun hati nurani. Kalian membuang saya karena mengira saya tidak punya apa-apa. Kalian menghina saya karena saya yatim piatu. Kalian merasa berhak menginjak-injak saya karena kalian pikir kalian lebih tinggi." Novia melangkah turun dari podium, berjalan perlahan menuruni anak tangga panggung menuju ke arah meja Afif. Gaun merahnya menyapu lantai dengan dramatis. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan bagi sang pemilik tahta.
Setiap langkah kaki Novia terdengar berdebam di jantung Afif. Novia berhenti tepat di depan meja mereka, hanya berjarak 1 meter dari wajah Afif yang pucat. Ia menatap Afif dari ketinggian, meski Afif sedang duduk, namun secara harfiah maupun kiasan, Novia kini berada jauh di atasnya. "Mas Afif," sapa Novia lembut namun mematikan. "Bagaimana rasanya? Apakah kau masih merasa rumah kontrakan kecil itu adalah milikmu yang paling berharga? Apakah kau masih merasa hebat karena bisa mengusir wanita tak berdaya?" Afif tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Keringat dingin mengalir deras membasahi kerah kemeja mahalnya. "Dan ibu?" Novia beralih menatap Bulan. "Ibu bilang saya tidak punya siapa-siapa, kan? Lihat sekeliling ibu sekarang." Novia merentangkan tangannya, menunjuk ribuan tamu undangan, staf, keamanan, dan pelayan yang memenuhi ruangan itu. "Mereka semua adalah orang-orang saya. Gedung ini milik saya. Hotel ini milik saya. Bahkan catering yang ibu makan dengan lahap tadi, dibayar dari kantong saya. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa di sini, Bu? Saya atau ibu?" Bulan terduduk lemas, wajahnya pucat seperti kain kafan. Kesombongannya rontok seketika, digantikan oleh ketakutan yang amat sangat akan masa depannya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup di dalam gelembung ilusi, dan Novia baru saja memecahkan gelembung itu dengan jarum realita yang paling tajam. "Nikmatilah sisa malam ini," bisik Novia, cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di sekitarnya. "Karena setelah pesta ini usai, kalian akan sadar bahwa neraka yang sesungguhnya baru saja membuka gerbangnya untuk kalian." Novia membalikkan badan, kembali berjalan menuju panggung dengan anggun, meninggalkan Afif, Bulan, dan Bella yang kini menjadi paria, terasing dan terhina di tengah keramaian pesta yang seharusnya menjadi milik mereka. Hukuman sosial sudah dijatuhkan, dan eksekusi finansial sedang menunggu giliran. Novia kembali berdiri di balik podium, menata sedikit posisi mikrofonnya. Suara langkah kakinya yang tadi menggema kini telah senyap, digantikan oleh suara dengungan pendingin ruangan yang terasa semakin dingin menusuk tulang bagi 3 orang pesakitan di meja depan. Afif masih menunduk, napasnya memburu, matanya menatap kosong ketaplak meja putih yang kini terlihat buram oleh keringat yang menetes dari pelipisnya. "Hadirin sekalian," suara Novia kembali terdengar, tenang namun penuh otoritas. "Mungkin kalian berpikir bahwa saya terlalu sentimental membawa urusan pribadi ke ranah profesional. Tapi bagi saya, integritas adalah segalanya. Bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya adalah cerminan bagaimana ia akan memperlakukan perusahaannya." Novia menatap lurus ke arah Afif yang kini perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Afif," panggil Novia datar. "Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa kamu bisa mendapatkan undangan VVIP ini? Kenapa tiba-tiba limit kartu kredit korporatmu menjadi unlimited pagi ini? Apakah kamu benar-benar sebodoh itu untuk mengira bahwa prestasi kerjamu yang biasa-biasa saja itu layak mendapatkan apresiasi setinggi langit?" Afif terperanjat. Kata-kata Novia menohok tepat di ulu hatinya. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa dia memang pekerja keras, tapi logikanya mulai bekerja. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun di kepalanya. Novia tersenyum miring, sebuah senyum yang meremehkan. "Pagi ini, tepat jam 9, saya menandatangani akta akuisisi penuh atas PT Sinergi Abadi, tempatmu bekerja. Perusahaan itu nyaris bangkrut, dan pemilik lamanya memohon-mohon agar saya membelinya. Jadi, secara hukum, sejak pagi tadi, saya adalah pemilik mutlak tempatmu mencari nafkah. Saya adalah bos tertinggimu, Afif." Gelas kristal di tangan Bulan terlepas dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Suara pecahannya nyaring, namun tidak ada yang peduli. Bulan menatap Novia dengan mulut menganga lebar. "Milik kamu?" desisnya tak percaya. "Benar, Ibu," jawab Novia, seolah mendengar bisikan Bulan dari jarak jauh. "Jadi, undangan itu, kartu kredit itu, semuanya adalah fasilitas yang saya berikan. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ujian. Sebuah tes karakter. Dan selamat, kalian gagal total. Kalian menghabiskan uang perusahaan, uang saya, sebesar 350 juta rupiah hanya dalam waktu 3 jam untuk membeli kostum badut yang kalian pakai sekarang."
Novia memberi isyarat pada Pak Johan yang berdiri di samping panggung. Pak Johan mengangguk, lalu berjalan turun membawa sebuah map merah. Ia menghampiri meja Afif dan meletakkan map itu dengan kasar di depan pria itu. "Buka," perintah Novia lewat pengeras suara. Dengan tangan gemetar hebat, Afif membuka map itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan kop surat resmi perusahaan baru. Judul surat itu tertulis dengan huruf kapital tebal. Surat Pemutusan Hubungan Kerja, PHK, tidak hormat. Afif Pratama. Suara Novia menggelegar, membacakan vonisnya. Berdasarkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan perilaku tidak bermoral, serta penyalahgunaan fasilitas keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melampaui batas kewajaran, maka mulai detik ini, saat ini juga, kamu dipecat secara tidak hormat dari seluruh anak perusahaan Permata Group. Dunia Afif runtuh seketika. Semuanya terasa berputar. Dipecat tidak hormat dari perusahaan raksasa berarti karirnya tamat. Namanya akan masuk daftar hitam, blacklist, industri. Tidak akan ada perusahaan bonafide yang mau mempekerjakannya lagi. Tidak. Novia, kau tidak bisa melakukan ini. Afif akhirnya bersuara, serak dan putus asa. Ia berdiri, mencoba melakukan pembelaan diri yang sia-sia. Ini urusan rumah tangga. Kau tidak bisa mencampur adukannya dengan pekerjaan. Aku punya hak. Hak? Potong Novia cepat. Matanya menyala garang. Hak apa yang dimiliki seorang suami yang membuang istrinya di tengah malam? Hak apa yang dimiliki seorang karyawan yang memakai uang perusahaan untuk membelikan selingkuhannya tas mewah? Kau bicara soal profesionalisme? Baik. Profesionalismenya adalah, kau telah menggelapkan aset perusahaan. Kau kira kartu kredit itu gratis? Itu utang, Afif. Itu pinjaman atas nama jabatanmu. Novia menunjuk ke arah Pak Rudi, mantan atasan Afif yang duduk di meja belakangnya. Pak Rudi, sebagai kepala divisi HRD yang lama, apakah Anda setuju dengan keputusan saya? Pak Rudi segera berdiri tegak, merapikan jasnya, dan membungkuk hormat ke arah Novia di panggung. Saya sangat setuju, Ibu Novia. Perilaku saudara Afif adalah aib bagi perusahaan kami. Surat pemecatan itu sah secara hukum dan administrasi. Afif menoleh ke belakang, menatap Pak Rudi dengan tatapan memohon, tapi Pak Rudi justru membuang muka dengan jijik. Afif benar-benar sendirian. Novia kembali menatap tajam ke arah Bu Wulan dan Bella. Dan untuk kalian berdua, Nyonya Wulan dan Nona Bella, kalian menikmati belanja tadi siang? Gaun, perhiasan, sepatu, semuanya dibayar pakai kartu kredit perusahaan atas nama Afif, bukan? Bu Wulan memegang kalung emas tebal di lehernya dengan erat, seolah takut benda itu akan terbang. Ini punya saya. Anak saya yang membelikannya. Teriak Bu Wulan panik, mencoba mempertahankan harta barunya. Salah, Ibu, koreksi Novia dingin. Itu dibeli menggunakan uang perusahaan. Karena Afif sudah dipecat dan terbukti menyalahgunakan wewenang, maka semua barang yang dibeli menggunakan kartu itu statusnya adalah barang curian atau aset sitaan. Kalian tidak berhak memilikinya. Apa? Pekik Bella histeris. Wajahnya yang tebal make up kini luntur oleh air mata ketakutan. Tapi ini kan hadiah. Masa diminta lagi? Kamu orang kaya kok pelit banget sih? Para hadirin di ruangan itu tertawa mencemooh mendengar teriakan Bella yang tidak tahu malu. Novia hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Ini bukan soal pelit, Nona Bella. Ini soal hukum. Dan di negara ini, pencuri harus mengembalikan apa yang bukan miliknya, ucap Novia tegas. Saya beri kalian dua pilihan. Kembalikan semua barang itu sekarang juga secara sukarela. Atau saya akan menelepon polisi yang kebetulan sedang bertugas di luar gedung untuk menyeret kalian atas tuduhan penggelapan dana korporasi senilai ratusan juta rupiah. Penjara 5 tahun sepertinya cukup untuk mengajarkan kalian arti kerendahan hati. Ancaman penjara membuat nyali mereka ciut sekecil debu. Bu Wulan yang tadinya garang kini menangis terseduh-seduh, meraung-raung di kursinya. Jangan penjara. Jangan penjarakan ibu. Viv, lakukan sesuatu. Kamu kan suaminya. Afif hanya bisa terduduk lemas, menatap nanar ke arah panggung. Ia menatap wanita yang dulu ia sia-siakan, wanita yang dulu mencuci kakinya,
wanita yang dulu ia bentak karena masakan kurang asin. Wanita itu kini berdiri di puncak dunia, memegang kendali penuh atas hidup dan matinya. Waktu kalian habis, ucap Novia final. Ia menatap Pak Rashid dan tim keamanan yang sudah bersiaga di pinggir ruangan. Pak Rashid, lakukan prosedur penyitaan aset. Lucuti semua yang menempel di badan mereka yang dibeli pakai uang saya. Jangan sisakan satu pun, walau hanya selembar benang. Novia menutup pidatonya dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Malam ini, kalian masuk sebagai raja, tapi kalian akan keluar sebagai sesuatu yang lebih rendah dari pengemis. Novia meletakkan mikrofonnya dan berjalan mundur, duduk kembali di singgasana megahnya di tengah panggung, bersiap menyaksikan pertunjukan utama, runtuhnya harga diri manusia-manusia serakah. Perintah Novia bagaikan titah raja yang tak terbantahkan. Begitu mikrofon diletakkan, Pak Rashid memberikan isyarat tangan yang tegas. Dalam hitungan detik, 6 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari hitam bergerak serempak mengepung meja bundar VVIP tersebut. Langkah mereka tegap, wajah mereka datar tanpa ekspresi, menciptakan dinding manusia yang mengisolasi Afif, Bulan, dan Bella dari dunia luar. Afif mundur selangkah, menabrak kursi yang tadi didudukinya hingga terguling. Bunyi, gebrak, kursi yang jatuh menambah kepanikan yang sudah memuncak. Tunggu. Apa-apaan ini? Jangan berani-berani menyentuh saya. Saya tuntut kalian. Teriak Afif dengan suara yang pecah, mencoba menggertak meski nyalinya sudah ciut. Pak Rashid maju paling depan, berdiri menjulang di hadapan Afif. Dengan tenang namun menekan, ia mengulurkan tangan kanannya yang terbuka. Tidak perlu berteriak, Pak Afif. Kami hanya menjalankan prosedur pengamanan aset perusahaan. Berdasarkan data transaksi kartu kredit korporat pagi ini, jas tuxedo yang Bapak kenakan, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Bapak, serta sepatu kulit yang Bapak injak, semuanya adalah properti PT Permata Group. Mohon dilepas dan diserahkan sekarang juga. Di sini? Di depan semua orang? Afif melotot horor. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi seperti kertas. Kalian gila? Ini pelecehan? Pelecehan? Suara Novia terdengar menggema dari atas panggung. Ia sedang duduk santai di singgasananya sambil menyesap teh, menikmati pemandangan di bawah sana layaknya menonton pertunjukan sirkus. Bukannya kamu yang bilang semalam kalau saya tidak punya harga diri? Sekarang, buktikan kalau kamu punya harga diri dengan mengembalikan barang orang lain. Atau kamu mau petugas saya yang melepaskannya secara paksa? Ancaman itu nyata. 2 petugas keamanan maju, memegang kedua lengan Afif dengan cengkeraman besi. Afif meronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Lepas? Lepaskan. Maaf, Pak, ucap salah satu petugas dingin. Dengan cekatan, petugas itu melucuti jas mahal Afif. Jas seharga puluhan juta itu ditarik paksa dari tubuhnya, menyisakan Afif yang hanya mengenakan kemeja putih kusut yang keringatnya sudah tembus kemana-mana. Tidak berhenti di situ. Pak Rashid menarik pergelangan tangan Afif. Jam tangan ini juga. Afif berusaha mempertahankan jam tangan impiannya itu, menahan kaitan jamnya sekuat tenaga. Jangan ini mahal, ini simbol statusku. Status Anda sekarang adalah pengangguran, Pak. Sentak Pak Rashid sambil menarik jam itu dengan sekali hentakan kuat. Kaitan jam terlepas. Afif meringis kesakitan. Jam tangan mewah itu berpindah tangan, dimasukkan ke dalam kotak barang bukti. Sepatu, perintah Pak Rashid lagi. Afif dipaksa duduk, dan sepatunya dilepas paksa. Kini, sang mantan, calon direktur, berdiri tanpa alas kaki, hanya mengenakan kaos kaki yang salah satu jempolnya bolong, sebuah detail memalukan yang selama ini tertutup sepatu mahal. Gelak tawa mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka memotret dan merekam momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Kilatan flash kamera menyambar-nyambar, mengabadikan kehancuran Afif secara real time. Di sisi lain, drama yang lebih heboh terjadi pada Bulan. Wanita parubaya itu memeluk erat dadanya, melindungi kalung emas tebal yang melingkar di lehernya. Ia menjerit-jerit histeris, seperti orang kesurupan saat petugas keamanan wanita mendekatinya. Jangan. Ini punyaku. Ini emasku. Pergi kalian setan. Pergi.
Bu Wulan meronta, menendang-nendang udara. Ibu Wulan, tolong kooperatif, ucap petugas wanita itu tegas. Kalung, gelang, cincin, dan anting yang ibu pakai dibeli pukul 11.30 siang tadi di toko emas Berlian Jaya menggunakan kartu kredit perusahaan. Kami punya struknya. Tidak, Aa. Novia, kau anak durhaka. Kau tega memperlakukan mertuamu begini? Teriak Bu Wulan, mencoba memanipulasi emosi dengan membawa status mertua. Novia tertawa renyah dari panggung. Mertua? Seingat saya, semalam ibu bilang saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bukan siapa-siapa, berarti ibu juga bukan siapa-siapa bagi saya. Lucuti semuanya. Jangan sisakan 1 gram pun. Mendapat perintah langsung, petugas tidak lagi sungkan. Mereka memegang tangan Bu Wulan yang meronta. Satu persatu perhiasan itu dilepas paksa. Cincin ditarik dari jari-jarinya yang gemuk, gelang dilepas paksa, dan kalung dilepas dari lehernya. Bu Wulan menangis meraung-raung, bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati melihat emas-emas itu diambil darinya. Ia merasa seperti dikuliti hidup-hidup. Tanpa perhiasan itu, ia kembali menjadi wanita tua biasa yang serakah, tanpa kilau kemewahan. Tas saya. Jangan ambil tas saya. Kali ini giliran Bella yang menjerit. Ia berusaha lari menerobos blokade keamanan, tapi hak sepatunya yang terlalu tinggi membuatnya terpelecok dan jatuh tersungkur di karpet. Petugas dengan mudah mengambil tas branded dari tangan Bella yang masih tergeletak di lantai. Sepatu hak tingginya pun dilepas paksa karena itu juga masuk dalam daftar tagihan. Bella, yang selama ini selalu tampil sempurna di media sosial, kini merangkak di lantai ballroom tanpa alas kaki. Make-up di wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat seperti badut yang habis diguyur hujan. Ini semua gara-gara kamu, Mas Afif. Bella tiba-tiba berteriak, menunjuk wajah Afif dengan penuh kebencian. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu direktur. Ternyata kamu cuma penipu. Dasar kere. Kalau tahu begini aku nggak sudi sama kamu. Bella, kok kamu ngomong gitu? Afif menatap Bella tak percaya. Kita kan saling mencintai. Cinta? Cuy. Bella meludah ke arah Afif. Aku cinta sama uangmu. Kalau uangnya nggak ada, buat apa aku sama laki-laki bodoh kayak kamu? Gara-gara kamu aku jadi dipermalukan begini. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis yang sangat menghibur bagi para hadirin. Novia menatap drama itu dengan kepuasan yang membuncah di dada. Topeng-topeng mereka telah hancur. Cinta palsu Afif dan Bella terbukti rapuh begitu uang menghilang. Kasih sayang palsu Bu Wulan terbukti hilang begitu emasnya dilucuti. Sudah selesai dramanya? Suara Novia menginterupsi pertengkaran mereka. Ketiganya menoleh ke panggung, kini dengan tampilan yang sangat menyedihkan. Afif dengan kemeja kusut dan tanpa sepatu, Bu Wulan yang rambut sanggulnya acak-acakan dan tanpa perhiasan, serta Bella yang make-upnya luntur dan bertelanjang kaki. Mereka berdiri di tengah kemegahan pesta seperti 3 ekor tikus got yang tersesat di istana. Di belakang mereka, tumpukan barang sitaan, jas, sepatu, tas, perhiasan, sudah diamankan oleh Pak Johan ke dalam kotak khusus. Sekarang, ucap Novia sambil berdiri dari singgasananya, tatapannya menghunus tajam. Kalian sudah bersih dari harta saya. Kalian sudah kembali ke wujud asli kalian. Tidak punya apa-apa. Persis seperti doa kalian untuk saya semalam. Novia menunjuk ke arah pintu keluar ballroom yang terbuka lebar di ujung ruangan yang jauh. Pintu keluar ada di sana. Silakan pergi. Dan ingat, jangan coba-coba naik taksi online pakai akun yang terhubung ke kartu kredit saya, karena semua akses sudah saya blokir semenjak 5 menit yang lalu. Kalian harus jalan kaki. Jalan kaki? Bu Wulan membelalak. Tapi rumah kami jauh. Dan di luar hujan, Novia. Hujan? Novia tersenyum miring, meniru ucapan Afif semalam. Bagus dong. Biar kalian merasakan apa yang saya rasakan semalam. Bedanya, saya punya ajudan yang menjemput. Kalau kalian, saya mau tahu siapa yang mau menolong kalian di jam segini. Kalian kan tak punya siapa-siapa. Kata-kata itu menampar balik Bu Wulan dengan telak. Kalimat kutukan yang ia ucapkan semalam kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan 10 kali lipat. Karma itu nyata, dan ia datang lebih cepat dari kurir paket kilat.
Seret mereka keluar, perintah Novia final kepada tim keamanan. Baik, Nyonya. Tanpa ampun, petugas keamanan mencengkeram lengan mereka bertiga. Afif, Bulan, dan Bella diseret paksa melewati ribuan tamu undangan. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, mereka diteriaki, "Hu!" dan dicemooh oleh para tamu. Beberapa orang bahkan dengan sengaja menumpahkan sedikit minuman ke arah mereka saat mereka lewat. Penipu. Matre. Kualat lu. Caci maki itu berdengung di telinga mereka. Afif menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan tangan. Bulan menangis histeris. Bella sibuk menutupi wajahnya dari kamera ponsel yang terus merekam. Ini adalah Walk of Shame, parade rasa malu, yang paling brutal dalam sejarah hidup mereka. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan wajah, harga diri, dan masa depan di kota ini. Pintu besar ballroom semakin dekat. Di balik pintu itu, dunia nyata yang kejam sudah menunggu. Dunia di mana mereka tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan tidak punya tempat bernaung karena kunci rumah kontrakan pun sudah disita oleh Pak Johan. Mereka benar-benar akan menjadi gelandangan malam ini. Pintu kaca lobi hotel yang megah itu terbuka lebar. Namun kali ini bukan untuk menyambut tamu kehormatan, melainkan untuk memuntahkan 3 sosok manusia yang telah kehilangan segalanya. Dengan dorongan kasar dari petugas keamanan, Afif, Bulan, dan Bella terhuyung-huyung keluar dari hangatnya pendingin ruangan menuju trotoar yang keras dan dingin. Langit malam seolah bersekongkol dengan Novia untuk menyempurnakan hukuman mereka. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, persis seperti hujan yang mengiringi kepergian Novia semalam, namun kali ini jauh lebih lebat dan disertai angin kencang. Tubuh mereka menghantam aspal basah. Bulan menjerit kesakitan saat lututnya yang tua membentur genangan air keruh. Gaun emasnya yang tadi berkilauan kini basah kuyup, menempel di tubuhnya yang menggigil, membuatnya terlihat seperti bungkusan sampah emas yang hanyut di selokan. Tanpa perhiasan, tanpa riasan, dan tanpa alas kaki, wanita yang beberapa jam lalu berlagak seperti nyonya besar itu kini tak ubahnya pengemis tua yang malang. Dingin, dingin sekali. Rintih Bulan, giginya gemeretak hebat. Ia memeluk lututnya di pinggir jalan, air hujan bercampur dengan air mata hitam lunturan maskara mengalir di pipinya yang keriput. Afif berusaha bangkit, namun kakinya terpeleset. Ia berdiri dengan susah payah, kemeja putihnya yang mahal kini transparan dan kotor oleh lumpur. Ia menatap ke arah pintu lobi, berharap petugas keamanan akan berbaik hati membiarkan mereka berteduh di teras. Namun, barisan penjaga berbadan tegap itu berdiri mematung di depan pintu dengan tangan bersedekap, tatapan mereka jelas, dilarang masuk. Mas Afif, lakukan sesuatu. Aku kedinginan, jerit Bella, suaranya parau tertelan suara hujan. Gadis itu memeluk tubuhnya sendiri, gaun merahnya yang terbuka kini menjadi sumber penyiksaan. Aku bisa apa, Bel? Dompetku disita. Ponselku ada di jas yang diambil mereka. Kita tidak punya apa-apa. Balas Afif dengan nada putus asa, berteriak frustrasi ke arah langit gelap. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil sedan hitam panjang mengkilap perlahan bergerak maju dari area drop-off lobby menuju tempat mereka terdampar. Itu mobil Novia. Mobil yang sama yang menjemput Novia semalam. Jendela belakang mobil itu gelap, namun Afif tahu siapa yang ada di dalamnya. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Jendela kaca belakang perlahan turun beberapa sentimeter. Cukup untuk memperlihatkan sepasang mata tajam Novia yang menatap mereka dari dalam kabin yang hangat dan nyaman. Novia, seru Afif, naluri bertahannya muncul. Ia berlari mendekati mobil itu, mengetuk kaca jendela dengan panik. Novia, tolong, jangan tinggalkan kami begini. Ibu bisa sakit. Tolong beri kami tumpangan setidaknya sampai rumah. Bulan ikut menyeret tubuhnya mendekat, wajahnya memelas menyedihkan. Novia, menantu ibu yang baik, maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Tolong ibu, nak. Ibu kedinginan. Dari celah jendela, Novia tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka datar, tanpa emosi, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Perlahan, Novia menaikkan kembali kaca jendelanya. Suara desingan motor kaca yang menutup itu terdengar seperti vonis mati bagi harapan Afif. Jalan, Pak Rashid,
perintah Novia dari dalam. Mobil mewah itu pun melaju perlahan. Ban mobil yang besar melindas genangan air yang cukup dalam di pinggir jalan. Biurer. Cipratan air lumpur hitam muncrat deras, menyiram wajah dan tubuh Afif serta Buulan yang berdiri terlalu dekat. Mereka ternganga, air kotor masuk ke dalam mulut mereka. Afif mengusap wajahnya yang penuh lumpur dengan tangan gemetar, menatap lampu belakang mobil Novia yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan jalan. Sang ratu telah pergi, meninggalkan para pengkhianat membusuk di selokan yang mereka gali sendiri. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka bertiga, hanya suara hujan yang terdengar. Tiba-tiba, Bella berdiri tegak, mengusap wajahnya kasar. Ia menatap Afif dengan tatapan jijik yang takaran bencinya melebihi apapun. Dasar laki-laki tidak berguna, maki Bella. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Mulai detik ini, kita putus. Jangan pernah cari aku lagi. Tanpa menunggu jawaban, Bella berlari menerobos hujan tanpa alas kaki, meninggalkan Afif dan ibunya. Ia memilih pergi mencari nasibnya sendiri daripada terus bersama pecundang yang sudah jatuh miskin. Kini tinggal Afif dan Buulan berdua di trotoar sepi itu. Basah, kotor, lapar, dan tidak punya uang sepeser pun. "Fif, kita pulang naik apa?" tanya Buulan lirih, suaranya bergetar hebat karena tangis. "Rumah kita, kuncinya kan sudah diambil pengacara itu. Kita tidur di mana malam ini?" Afif merosot duduk di aspal, membiarkan hujan memukul kepalanya. Ia teringat kata-kata ibunya semalam, "Aku mau tahu siapa yang mau menolongmu." Kini, pertanyaan itu berbalik padanya. Siapa yang mau menolong mereka? Teman-teman Afif pasti sudah tahu berita pemecatannya. Saudara-saudara mereka? Buulan terlalu sombong dan sudah memutus hubungan dengan banyak kerabat miskin. Mereka benar-benar sendirian. "Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu." Gumam Afif kosong. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya. Bayangan saat Novia menyambutnya pulang kerja dengan senyum hangat, menyiapkan teh panas, dan memijat kakinya. Bayangan rumah yang bersih dan nyaman. Semuanya sirna. Novia adalah permata yang ia buang demi batu kali. Dan sekarang, permata itu bersinar di puncak menara, sementara ia hanyalah debu di jalanan yang akan tersapu air hujan ke saluran pembuangan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Afif dan Buulan. Di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kenal ampun, mereka meratapi nasib, menyadari bahwa penderitaan ini bukanlah ujian, melainkan hukuman seumur hidup yang baru saja dimulai. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi mereka, penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Pintu maaf telah tertutup rapat, terkunci dari dalam oleh tangan Novia yang kini hidup bahagia dalam kemenangannya. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari harta atau penampilan luarnya, dan jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang mencintaimu di saat susah. Ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Kesombongan bisa menjatuhkanmu ke titik terendah dalam sekejap mata, dan karma akan selalu menemukan jalannya untuk membalas setiap perbuatan, baik ataupun buruk.